ya. Kalau kita tidak berpikir dengan ketahanan, maka yang terjadi selalu dan selalu kita gagal di dalam trading kita. Oke, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang malam hari ini bisa online mengikuti kelas reguler pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada satu tambahan ilmu dan mudah-mudahan bisa lebih memantapkan di dalam kita membaca market, di dalam kita nanti menentukan peluang untuk entry yang lebih profitable. Tadi malam sudah membahas berbagai materi, termasuk money management, termasuk risk management, bagaimana mengatasi market yang berbalik. Tadi juga di video ya, saya sempat share juga bagaimana kita tadi mencoba untuk memberikan satu contoh penyelesaian market yang mungkin tidak sesuai, atau setidaknya langkah apa saja yang bisa kita lakukan. Banyak cara, salah satunya adalah dengan melakukan cut loss, salah satunya ada dengan melakukan yang namanya recovery tadi. Nah, sekarang saya pengen memberikan sedikit ulasan mengenai recovery ya. Tadi di video di grup tadi sudah kita sampaikan bagaimana ketika market bukan tidak sejalan dengan analisa, tetapi karena lotnya yang terlalu besar, sementara ketahanan yang kecil, yang sangat tidak memungkinkan untuk kita nanti menunggu terlalu lama. Jadi satu recovery ini adalah satu usaha untuk meminimalkan kerugian. Jadi di dalam recovery tidak harus selalu berakhir dengan profit. Namun demikian ketika kita selalu berakhir dengan profit, itu sudah lebih baik. Mengurangi kerugian sudah lebih dari cukup daripada ruginya banyak. Satu contoh, misalnya tadi kalau saya contohkan, saya ambil posisi sell dengan lot 0,75. Ternyata bukan malah turun, malah naik. Walaupun pada akhirnya tetap turun, tetapi karena kondisi ketahanan yang tidak bertahan, yang sangat kecil, maka yang kita lakukan adalah melakukan satu tindakan cepat, kemudian tentu berdasarkan dengan kondisi yang ada. Misal saya entry di posisi sell begini, kemudian marketnya malah naik. Saya coba lagi masuk lagi sell lagi di sana. Saya coba masuk sell lagi di sana. Bahkan lotnya saya naikkan 1,25. Yang terjadi apa? Marketnya malah naik. Ya, mungkin teman-teman yang baru belajar belum terpikir model-model seperti ini. Ya, saya tidak memberikan contoh teman-teman harus seperti ini. Ini adalah bagian dari recovery. Recovery yang kita lakukan adalah untuk menyelamatkan satu modal yang besar, yang kedua untuk menyelamatkan kerugian yang lebih panjang lagi. Kemudian bagaimana yang kita lakukan ketika kita masuk dengan lot yang lebih besar, bahkan ini naik lagi. Ya, tentu yang kita lakukan adalah melakukan cut loss, tidak ada jalan lain. Kalau kita tidak mau injek dana, maka cut loss di sana. Ini yang paling cepat. Namanya recovery yang paling cepat adalah cut loss ini. Cut loss ini adalah menghentikan kerugian dengan paksa, sehingga meminimalkan kerugian yang terlalu besar. Kemudian dilihat lagi nanti kondisi marketnya, dianalisa terus, sehingga kalau misalkan ini berakhir dengan rugi, jangan lupa selalu reevaluasi, reanalisa. Ya, ketika marketnya masih sideways, artinya belum ketemu, maka tetap kita bertahan dulu, menunggu sampai betul-betul jelas. Kalau misalkan ini mau trennya turun,
tetapi masih seolah naik, ya apa boleh buat, harus diselamatkan dulu. Tidak boleh kita berspekulasi nanti kembali lagi, nanti kembali lagi, nanti kembali lagi. Yang pertama kita pikirkan adalah ketahanan. Ya, saya sering menyampaikan ke teman-teman, bukan masalah benar atau tidak, bukan masalah valid atau tidak valid analisa kita, tetapi yang paling pokok dan paling penting adalah money management dan risk management. Termasuk di dalamnya adalah recovery. Coba dibayangkan ketika ketahanan kita kecil. Kita mengambil posisi sell, marketnya naik. Ketika marketnya naik kuat, walaupun nanti pada akhirnya turun, tetapi diingat, ketahanan kita mampu berapa pip di sana. Ya, kalau kita tidak berpikir dengan ketahanan, maka yang terjadi selalu dan selalu kita gagal di dalam trading kita. Kenapa? Karena ya itu tadi, ketahanan tidak mampu, kita selalu berpikir nanti kembali dan kembali. Sementara kita ketahanan tidak mampu. Sehingga yang terjadi harusnya kembali ke atas, tetapi karena ada koreksi ini yang bisa menghabisi modal kita kalau ketahanan tidak cukup. Ya, ini menjadi perhatian kita. Jadi namanya recovery ini adalah salah satu cara untuk menyelamatkan lebih cepat. Kemarin sudah kita sampaikan ada stop loss. Ada stop loss. Ini adalah bagian dari pembatasan kerugian. Tetapi pembatasan kerugian ini tidak harus pakai stop loss. Tidak harus pakai stop loss. Bisa dengan recovery secara manual, bisa kita dengan melakukan nanti cut loss di awal, ya, atau di recovery di awal. Karena stop loss bagi saya ini hanya membatasi ruang gerak. Bagi saya kalau stop loss membatasi ruang gerak, ya, ini terlepas dari mindset secara umum ya. Kalau teman-teman mungkin pakai stop loss ini silahkan dicoba. Silahkan, karena ini bagian dari pembatasan resiko. Namun pembatasan resiko tidak selalu dengan stop loss. Ya, bagi saya sendiri ini adalah bagian dari stop loss, namanya bagian dari resiko, pembatasan resiko. Namun membatasi resiko tidak selalu harus dengan SL atau stop loss. Ya, tentu kita punya pengalaman yang berbeda nanti. Kalau saya lebih senang saya biarkan, sehingga saya tahu ruang geraknya lebih leluasa. Kemudian juga saya juga tidak menerapkan TP, karena TP ini juga sama membatasi ruang gerak. SL stop loss harusnya masih bisa berpeluang untuk kembali, karena kena SL maka rugi duluan, tidak jadi kembali. TP misalkan, ya, target saya misalkan 100, namun demikian belum sampai 100 kembali, maka sangat disayangkan. Sehingga bagi saya profit itu adalah relatif kita yang nanti menentukan. Setiap saat, setiap waktu profit ini bisa di-adjust atau disesuaikan dengan kondisi market. Ada kalanya tidak sesuai dengan target, maka lebih baik kita close duluan. Ada kalanya market sesuai dengan analisa kita dan bahkan lebih baik lagi, maka kita bisa menahan profit jauh lebih besar lagi. Sehingga kalau saya tidak menggunakan yang namanya SL maupun TP. Sekali lagi, tidak menggunakan stop loss bukan berarti tidak ada pembatasan kerugian, bukan berarti tidak ada risk management. Ya, risk manajemennya kita pikirkan ketika nanti marketnya bergerak fluktuatif dan berlawanan dengan analisa kita, kemudian kita evaluasi lagi geraknya seperti apa, nanti kita
ambil kebijakan lagi. Contoh mungkin ya, saya akan berikan contoh yang tadi sempat kita share ke teman-teman, sempat kita bagi ke teman-teman ketika pertama saya masuk, ketika pertama saya entry masih rugi. Ya, artinya peluang itu tetap ada, tetapi karena ketahanan yang kecil, maka belum sampai kita profit sudah rugi banyak nanti. Atau bahkan bisa jadi habis modal kita kalau tidak kuat. Oke, saya akan tunjukkan contohnya. Ini tadi contoh yang kita share ke teman-teman. Jadi saya juga fair, kalau misalkan rugi ya saya sampaikan rugi. Kalau sesuai ya silakan. Bagi saya kalau market sesuai dengan analisa adalah kebetulan saja, karena market itu selalu naik turun. Nah, kondisinya ini juga kebetulan. Misalnya kalau saya ambil posisi sell dengan begini. Ya, walaupun saya tahu persis ini adalah area-area banyak penolakan. Ini banyak penolakan di sini. Ini banyak penolakan di sini, ini banyak penolakan. Kemudian ini trennya juga masih kuat turun ya. Tren secara umumnya kuat turun. Namun demikian saya hanya pengen memanfaatkan ya peluang ini, sebenarnya pengen memanfaatkan sampai di garis terendahnya di sini. Sehingga saya masuk pertama di sini. Ini masuk di harga di sini, sell. Ketika kita masuk sell, ternyata marketnya bukan turun, langsung malah naik. Ini saya tutup, takutnya nanti teman-teman kalau mengikuti lot besar tidak mampu untuk menyelesaikan. 0,75. Kemudian ketika naik lagi, nah saya mengambil posisi lagi di sini, sell lagi 1,25. Jam berapa saya masuk? Perhatikan, 41 menit. Ya, saya jarang masuk di awal-awal waktu. Masuk di awal waktu karena bagi saya kalau awal waktu selalu ada noise, selalu ada market yang bias, mau turun naik dulu. Tapi ketika di menit-menit terakhir begini, mau ganti candle begini, maka peluangnya sebenarnya kuat sekali mau turun. Yang kondisi seperti ini, kalau kita baca secara candlestick, ya, kalau kita bicara secara candlestick, nanti kita bicara dengan candlestick. Kalau bicara dengan candlestick, kita lihat ada dua candle merah. Candle pertama merah ini, perhatikan, bodinya tebal, ada ekor di sebelah bawah dan sebelah atas. Yang atas kecil, yang bawah panjang. Oke, bodinya panjang, ada ekor di bawah lebih agak panjang. Tapi kita bandingkan ekor yang panjang dengan bodinya, ternyata panjang bodi, maka ini berpeluang masih turun. Maka tidak heran ketika ini juga ada turun dan ada naiknya ini, karena ada penolakan buyer, tetapi dominan merah. Maka ini turun. Kemudian selanjutnya seperti ini, ya, bagi saya tetap berpeluang untuk turun seperti ini. Ya, namun demikian kembali lagi tidak bisa kita hanya berpedoman pada teknikal. Ini memang yakin mau turun. Secara umum di sini tren turun, kemudian tren kecilnya, ini tren kecil. Perhatikan arahnya. Perhatikan arahnya. Ini di puncak, kemudian makin lama makin menurun. Ini menunjukkan bahwa seller jauh lebih kuat daripada buyer. Ya, kalau kita tarik begini, nah naik lagi, turun lagi. Posisi puncak ini menuju ke bawah. Maka saya masih yakin ini turun. Ya, sekali lagi analisanya normal tetap mau turun. Ya, tetapi yang kita gunakan sekali lagi ini adalah lot yang besar. Modal hanya sekitar 2000. Ini ketahanannya kecil sekali. Maka yang kita perhatikan nanti tidak hanya analisa tetapi ketahanan. Kalau kita mikir analisa, ini peluangnya betul-betul luar biasa, ada peluang turun. Kalau kita menggunakan kondisi normal reguler, ya, lotnya mungkin 0,04. Ini normal, ditunggu tidak masalah nanti. Walaupun ada goncangan ke atas tidak masalah, kembali lagi ke bawah lagi. Masalahnya lotnya bukan 0, ya. Lotnya sudah besar ini. 1, itu besar, 0,75 pun besar. Maka yang terjadi
perhatikan selanjutnya nanti, yang terjadi apa ketika marketnya tidak turun, malah naik. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan koreksi itu juga kita perhatikan, ketahanan juga kita perhatikan. Karena kalau ketahanannya kecil, kemudian kita tidak jeli di sana akan sangat berbahaya.